Pak Jako, cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas? Masnya mau cukur, Iya, Pak. tapi nunggu sih yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu. Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih, Bapak ini nih. Tuh, si Mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh, Pak. Kandani kok ngeyel. Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok, Mas. Intinya kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah suasana yang demikian carut-marut. Kita bersyukur kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2020. Di dalam ibadah kita tanggal 6 September hari ini, sekaligus juga merupakan ibadah pembukaan bulan Kitab Suci bagi Gereja Kristen Jawi Wetan. Oleh karena itu, marilah dengan penuh ucapan syukur kita memasuki di dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dengan penuh keyakinan dan dengan kesungguhan. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan memuji dari Kidung Jemaat 60, kita pujikan bait yang pertama. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika
Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah pada hari ini sebagai ibadah pembukaan bulan Kitab Suci Gereja Kristen Jawi Wetan. Kita memulai dengan kita mengaku demikian. Ibadah ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara-saudara sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini sebagai pembukaan bulan Kitab Suci GKJW terambil di dalam 2 Samuel 22 ayat 31 yang demikian firman Tuhan bagi kita. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudaraku sekalian yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa jalan-jalan Allah adalah jalan yang sempurna dan firman Tuhan itu adalah firman yang murni. Mari kita senantiasa mengikuti jalan Allah dalam hidup kita, karena jalan yang dituntun oleh Allah adalah jalan yang menuju kepada kebenaran. Dan di dalam ibadah pada saat ini kita menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita ada banyak kelemahan dan kekurangan. Kehidupan kita jauh dari kata murni, jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari sabda Tuhan. Dan inilah saatnya bagi kita untuk memperbarui kehidupan kita, untuk terus melangkah pada kebenaran firman. Di dalam rangka kita menyesali dan mengakui kesalahan kita, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung kontekstual nomor 55. Terima kasih Tuhan, kami telah Kau beri kekuatan dan petunjuk serta wawasan
Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada hari ini mengawali bulan Kitab Suci. Tuhan menyapa kita semua, Bapak Ibu Saudara di rumah semua, melalui firman-Nya yang akan kita baca bersama, yaitu dari Matius 18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20. Baiklah, sebelum kita membacanya bersama, kita mohon pertolongan penyertaan Tuhan, supaya kita semua dapat memahami firman tersebut. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Bapa di surga, Engkau yang Maha Kasih, yang Maha Setia. Pada hari ini Engkau mengunjungi kami melalui firman-Mu Tuhan Bapa di surga. Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sehari-hari di dalam kehidupan kami masih sering ingkar daripada-Mu. Kami masih sering kurang setia kepada-Mu. Namun Tuhan, Engkau pada pagi hari ini mengunjungi kami melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, mengurapi kami, memerintah hati dan pikiran kami, sehingga memampukan kami untuk memahami firman Tuhan, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah, kita akan baca bersama dari kitab Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Demikianlah bacaan kitab suci pada pagi hari ini. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman dan yang melaksanakan firman dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama menyambut dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59, baitnya yang pertama. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Kiranya damai Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur, saudaraku sekalian yang terkasih, kita pada saat ini membuka kegiatan atau bulan yang dinamakan sebagai bulan Kitab Suci GKJW. Dan tema besar bulan Kitab Suci pada saat ini adalah Firman
Kalik Semesta. Firman Kalik Semesta. Saudaraku sekalian, jikalau kita pada saat ini melaksanakan kegiatan bulan kitab suci, kita teringat kalau tidak salah tahun 70-an atau tahun 80-an. GKJW punya program sadar, yaitu satu Alkitab dalam rumah tangga. Jadi pada tahun 70-an atau tahun 80-an rupanya Majelis Agung masih melihat tidak semua warga GKJW itu memiliki Alkitab. Maka dibuatlah program sadar satu Alkitab dalam rumah tangga. Pada tahun ini atau pada saat ini kita bisa melihat mungkin di rumah kita masing-masing ada banyak lebih daripada satu Alkitab ya. Paling tidak ya lebih dari 3 lah. Ya. Mungkin kita beli Alkitab sendiri. Ya. Ketika kita CD, kita dapat Alkitab. Ya. Ketika manten, dapat Alkitab. Jadi banyak, ya, lebih dari 3 saya yakin. Belum kalau ada Alkitab di gereja, ketinggalan kita ambil. Ya. Jangan-jangan bisa lebih banyak lagi. Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya jikalau kita pada saat ini merayakan bulan kitab suci, tentunya bukan saja kita mencintai Alkitab sebagai sebuah buku, mencintai Alkitab sebagai sebuah koleksi, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana Alkitab, firman Tuhan ini menjadi rekan dialog penuntun kehidupan yang membawa kepada kehidupan kita yang tertuju kepada Tuhan. Alkitab adalah rekan dalam pergumulan dalam kehidupan yang penuh tantangan ini. Sehingga di tengah-tengah pergulatan hidup kita tidak kehilangan arah, kita tidak kehilangan pegangan. Tetapi dasar setiap keputusan, dasar setiap pilihan dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Dasar pilihan dalam kehidupan kita adalah sabda Allah. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita renungkan lebih dalam, menjadikan Alkitab sebagai rekan dialog dalam kehidupan berarti menjadikan Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Karena seluruh cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab itu sebenarnya tertuju kepada satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai Allah yang membawa keselamatan, yang menerangi jalan kehidupan manusia kepada kehidupan yang kekal. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu mari di tengah-tengah bulan kitab suci GKJW pada saat ini, kita tetap menjadi umat yang berkitab, umat yang didasarkan atas firman Tuhan sebagai ciri khas kita, sebagai identitas kita dalam menentukan langkah kehidupan. Karena siapakah saya, siapakah saudara sebagai orang Kristen? Identitasnya tentu didasarkan atas firman Tuhan, sabda Allah sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang menasehati sesama saudara. Firman Tuhan pada saat ini boleh dikatakan sebuah protap, sebuah langkah-langkah bagaimana seandainya di dalam kehidupan kita bertemu dengan sesama orang percaya yang melakukan kesalahan. Di dalam protap ini diceritakan atau digambarkan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Yang pertama dikatakan bahwa kita perlu mengajak percakapan secara pribadi 4 mata. Kalau masih, saya menggunakan bahasa Basman ya Bapak Ibu, lek si angel tuturane mengajak mungkin 2 orang
bisa lebih untuk menguatkan dan menjadi saksi sekaligus semakin mengingatkan supaya orang itu bisa menjadi lebih baik kembali. Kalau masih angel tuturane, ya bisa diajak bagaimana jemaat majelis, atau mungkin dalam bahasa kita pada saat ini, majelis itu bisa mengerti dan memahami. Tapi lek wis wangel neh tuturane Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya wis, anggap saja orang itu sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, itu inti dari bacaan kita pada saat ini. Kalau kita renungkan lebih mendalam, apa makna dari ajakan atau protap tentang menasehati sama saudara pada saat ini? Paling tidak ada dua hal Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang bisa kita renungkan dalam bacaan kita, yaitu yang pertama, kita di dalam persekutuan umat Tuhan dipanggil untuk saling membangun, saling mengingatkan, saling menjaga, saling meluruskan, saling mengarahkan. Seperti dalam sebuah perjalanan, 2 atau 3 orang mungkin dalam kendaraan, ketika sang pengendara ini arahnya keliru, arahnya salah, pasti sesama penumpang, sesama orang yang dalam perjalanan itu tidak akan diam saja. Pasti dia akan mengarahkan, sini loh, salah itu arahnya, jalannya keliru, supaya sampai pada tujuan. Ini adalah jati diri kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai sesama orang percaya, bahwa kita dipanggil untuk saling mengingatkan, saling menyadarkan, sehingga kita sampai pada tujuan kebenaran itu. Persoalannya apa yang menjadi dasar ketika kita mengingatkan saudara kita? Apa yang menjadi alasan mengapa kita harus mengingatkan? Dan apa dasar kita mengingatkan? Saudaraku, kalau kita mengingatkan saudara kita bukan berarti kita merasa lebih saleh. Karena kita sama-sama orang yang sedang belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Juga bukan orang yang lebih pandai atau lebih pintar daripada rekan kita. Atau lebih hebat daripada saudara-saudara kita itu. Tetapi sebenarnya yang menjadi dasar adalah karena kita adalah saudara dan dasar kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Kita mengingatkan bukan dengan kepandaian kita, tetapi kita mengingatkan dengan firman. Kita mengingatkan dengan sabda Allah. Dan arah kita mengingatkan itu adalah firman Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan sebagaimana firman pembuka pada saat ini adalah firman yang murni. Dan jalan Allah adalah jalan yang sempurna. Dengan kita saling mengingatkan, saling membangun, dengan kerendahan hati, kita bisa mengarahkan kehidupan kita kepada jalan yang benar, jalan yang murni di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam bacaan kita, ini juga bermakna bahwa sendi dasar hidup orang percaya adalah pengampunan. Kita mengampuni orang yang bersalah. Kita menerima orang yang melakukan kesalahan, tetapi juga mengingatkan. Bagaimana kita mengingatkan? Itu semua juga didasarkan atas jiwa dan semangat mengampuni. Orang yang salah bukan kemudian kita buang. Orang yang salah bukan kemudian kita kipatke, kita lepas. Tetapi kita rangkul setahap demi setahap sekuat mungkin. Supaya saudara kita yang keliru ini bisa menjadi bagian kembali dalam persekutuan kita. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, persekutuan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara bukan sekedar kita bersekutu sesama pribadi, sesama tubuh. Tapi persekutuan kita adalah kita juga bersekutu di dalam kebenaran. Bukan berarti mereka yang sama-sama hidup bersama itu 100% semua di dalam kebenaran. Pasti ada kelemahan dan ada kekurangan. Dan panggilan kita adalah untuk bersekutu di dalam
kebenaran. Bukan hanya bersekutu, yang penting hadir, yang penting kita kumpul-kumpul. Tapi persekutuan kita adalah persekutuan di dalam kebenaran. Karena itu tugas kita adalah saling mengingatkan, saling membangun, agar kita semua hidup di dalam kebenaran. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari di tengah-tengah bulan kitab suci GKJ pada saat ini, kita tidak menjadi orang yang angel tuturane, ya, kata Basman ya, tapi kita menjadi orang yang gampang tuturane, yang mudah diingatkan, karena kita diingatkan, disapa oleh firman yang menjadi kekuatan dan kehidupan kita. Gampang tuturane. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi dimanapun berada. Marilah kita kembali memperbaharui ikrar pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih, kita sungguh merasakan sepanjang kehidupan kita, kasih dan anugerah Tuhan melimpah luar biasa. Oleh karena itu, marilah di tengah ibadah kita ini kita bersyukur diberi oleh Tuhan kesempatan untuk mewujudkan, menjawab kasih Tuhan itu dengan bersama-sama mempersembahkan persembahan seperti yang sudah kita persiapkan masing-masing. Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga menyatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita meniru semangat jemaat di Makedonia itu dengan bersama-sama kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian kidung kontekstual 45, kita pujikan bait pertama. Persembahkan syukur kepadamu Tuhan, karena besar kasih-Mu di dalam hidupku. Anugerah kasih kurnia Kau berikan padaku, ku akan selalu bersyukur sepenuh hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syukur dan juga doa syafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas segala anugerah, kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk terus bertahan di tengah-tengah tantangan yang terjadi, khususnya di tengah-tengah pandemi. Tuhan, kiranya hidup kami senantiasa tetap Tuhan kawal dalam perjalanan dari waktu ke waktu, dan kami menyerahkan hidup kami di dalam kuasa Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya itu semua merupakan ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan, dan juga keyakinan kami bahwa Tuhan selalu menyertai, menuntun, dan memberkati kami. Pada saat ini ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini berdaya guna untuk pembangunan jemaat, baik secara fisik, secara spiritual, dan juga secara sosial, agar kami menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan gereja kami dengan segala tantangannya, biarlah Tuhan memberkati segala program yang direncanakan, baik pembangunan gereja, kegiatan-kegiatan pembinaan, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, kiranya Tuhan tetap memberkati. Dan biarlah jemaat semuanya menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang saling menguatkan, saling mendukung, dan saling membangun. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang menderita sakit, kiranya Tuhan selalu mengaruniakan berkat kesehatan. Kami juga berdoa untuk mereka yang terbeban dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan meringankan. Di tengah-tengah pandemi, tantangan resesi di depan mata, kiranya kami semua dapat bersatu menghadapi semua dengan kepasrahan, disiplin, dan keyakinan, sekaligus kreatif, sehingga kami dapat menghadapi semua dengan sebaik-baiknya dan kami boleh dibebaskan dari ancaman resesi yang ada di depan kami semua. Pergulatan kaum cerdik pandai untuk menemukan vaksin COVID-19, kiranya Tuhan memberkati, sehingga dengan vaksin itu kami dapat cepat berlalu dari pandemi yang terjadi. Kedisiplinan masyarakat dimanapun berada, khususnya di Indonesia, kiranya Tuhan memberkati supaya masyarakat dapat menyadari hanya dengan kedisiplinan, ketekunan, keuletan dapat melewati situasi yang sulit ini, dan kami semua dapat
hidup dalam kesehatan dan kekuatan. Keluarga lepas keluarga di Jemaat GKJW Sidoarjo, Tuhan berkati, damai-Mu, sejahtera-Mu, berkat-Mu dan tuntunan-Mu kiranya selalu ada. Dan jikalau pada saat ini kami akan menutup ibadah dan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan kiranya selalu memberkati. Rencana jemaat yang akan melaksanakan unduh-unduh minggu depan, kiranya Tuhan yang melancarkan. Semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama masuk dalam kehidupan kita dengan terus berpegangan kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itulah kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Mari kita bersama-sama menyanyi dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya,
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, demikianlah ibadah minggu kita sudah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa jaga protokol kesehatan agar kita senantiasa sehat sepanjang kehidupan kita. Jangan lupa, minggu depan kita merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Persembahan khusus, kami percaya jemaat sudah mempersiapkan dan selamat menyongsong Hari Raya Unduh-Unduh minggu depan. Tuhan memberkati.